Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Mika Salina dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan satu bab, yaitu bab 11 yang berjudul tema Kerukunan Antar Umat Beragama. Langsung aja, selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus keberagaman suku bangsa. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik, bagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian mengetahui lebih dalam mengenai bab ini, pertama-tama kalian harus mengetahui apa itu kerukunan antar umat beragama. Jadi, kerukunan antar umat beragama adalah keadaan di mana pemeluk agama yang berbeda-beda bisa hidup berdampingan secara damai tanpa saling mengganggu atau menyinggung satu sama lain. Ini berarti masyarakat yang bisa berinteraksi, kerjasama, dan saling membantu meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan ini terlihat dari hal-hal sederhana, seperti saling mengucapkan selamat saat ada hari besar keagamaan, menjaga keterlibatan saat ada ibadah umat lain, atau bahkan gotong royong membersihkan lingkungan tanpa memandang agama masing-masing. Kerukunan ini juga penting untuk mencegah konflik yang bisa merusak persatuan. Misalnya, jika ada perbedaan pandangan, masyarakat yang rukun akan memilih berdialog atau mencari solusi bersama daripada terlibat pada perselisihan. Di Indonesia yang punya keragaman agama yang besar, kerukunan ini menjadi kunci penting untuk menjaga kedamaian dan memperkuat persatuan. Dengan saling menghargai dan memahami, masyarakat bisa hidup saling harmonis, saling mendukung, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Makna kerukunan antar umat beragama. Makna kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat pluralis menuntut adanya toleransi dan solidaritas yang tinggi di antara individu dan kelompok. Dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya, kerukunan antar umat beragama menjadi kunci untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial. Toleransi dan solidaritas yang adalah sikap yang penting untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, di mana perbedaan bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi kekuatan untuk membangun persatuan. Meskipun Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan, saat ini bangsa ini tengah menghadapi tantangan dalam kehidupan demokrasi, di mana konflik dan kekerasan bernuansa agama, suku, dan budaya masih terjadi. Untuk itu, penting untuk masyarakat untuk harus mengembangkan dan memelihara nilai-nilai toleransi dan solidaritas. Kedua hal ini harus menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan agama. Sebagai landasan utama untuk mengatasi perbedaan tersebut, Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Semboyan tersebut mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan, bangsa Indonesia tetap satu. Pancasila sebagai dasar negara juga menegaskan nilai-nilai yang mendukung kerukunan antar umat beragama, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan demikian, kedua hal ini disebut harus dijadikan pedoman dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia untuk mencapai kesatuan nasional yang kokoh.
Kerukunan umat beragama dalam perspektif orang Kristen. 1. Hukum kasih dalam ajaran Yesus. Matius 22 ayat 37-40 yang bunyinya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum itu inilah tergantung pada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus merangkum seluruh ajaran hukum Taurat menjadi dua perintah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih ini bersifat universal, artinya tidak terbatas kepada orang yang seagama, sesuku, sebangsa saja, tetapi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Kasih menjadi landasan utama untuk membangun hubungan harmonis, termasuk dengan mereka yang berbeda keyakinan. Makna universal adalah bagi semua orang. 2. Persaudaraan yang rukun. Mazmur pasal 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur ini mengangkat keindahannya hidup dalam persatuan dan keharmonisan. Persaudaraan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada hubungan sesama umat beriman, melainkan pada meluas ke semua orang yang hidup dalam kasih dan saling menghormati. Hidup rukun menciptakan pendamaian dan berkat yang melimpah, sebagaimana minyak yang mengalir kepada kepala Harun, melampangkan berkat Tuhan yang mengalir ke seluruh dunia. 3. Yesus dan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1-42. Dalam kisah ini, Yesus berbincang dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Ini adalah tindakan yang radikal pada masa itu karena orang Yahudi dan Samaria bermusuhan secara historis. Lelaki Yahudi umumnya tidak berbicara langsung dengan perempuan asing. Namun Yesus melampaui batasan budaya dan agama untuk menyatakan kasih Allah. Ia menawarkan air hidup kepada perempuan tersebut, simbol keselamatan yang bersifat universal, tidak hanya untuk orang Yahudi tetapi juga untuk semua bangsa. Pelajaran dari kisah ini adalah menghancurkan tembok pemisah. Yesus menunjukkan bahwa kisah Allah tidak terikat pada batasan manusia. Ini mengajarkan kita untuk menjalani hubungan baik dengan siapa saja, tanpa diskriminasi. Dialog yang membangun Yesus berdialog dengan sabar dan penuh pengertian, menjadi teladan dalam berinteraksi dengan mereka yang berbeda pandangan. Jadi teman-teman, dalam membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama, ada beberapa sikap yang perlu dikembangkan baik secara pribadi maupun kolektif sebagai warga negara Indonesia. Berikut adalah sikap-sikap penting yang diterapkan. 1. Toleransi, menghargai perbedaan, keyakinan, dan tidak memaksakan agama atau pandangan orang lain. 2. Menghormati, menghormati ibadah dan tradisi, memberi ruang bagi umat lain untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari raya besar keagamaan mereka. 3. Gotong royong dan solidaritas, saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memandang perbedaan agama, terutama saat ada musibah atau kebutuhan sosial. 4. Dialog antar umat beragama, membuka ruang untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, dan saling memahami nilai-nilai keagama yang dianut pada masing-masing pihak. 5. Menjaga kerukunan, menghindari ujaran, kebencian, provokasi, atau tindakan yang bisa memicu konflik antar umat beragama. 6. Menanam nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga, sebagai dasar untuk mempererat persatuan dan keberagaman. 7. Menolak diskriminasi dan intoleransi, berani bersikap tegas, menolak segala bentuk diskriminasi atau tindakan yang merugikan kelompok atau agama. Yeay, kita udah selesai nih teman-teman membahas semua satu bab mengenai kerukunan antar umat beragama. Jadi tinggal kesimpulannya teman-teman. Kesimpulan tentang kerukunan antar umat beragama adalah kunci penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan bersatu. Meskipun ada perbedaan dan keyakinan, dengan saling menghormati, bekerja sama, dan mengutamakan dialog masyarakat, dapat mencegah konflik dan perkuatan persatuan. Meski ada tantangan seperti intoleransi dan
kasih. Kerukunan bisa terus dijaga melalui pendidikan komunikasi yang baik dan peran tokoh aktif agama serta mendukung pemerintah. Pada akhirnya, keberagaman menjadi kekuatan jika dikelola dengan semangat persaudaraan dan rasa saling menghargai. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.